Kalau Nela sudah mentok di ABRI, udahlah dijadikan bupati di sana. Mentok di ABRI, sudahlah kan jadikan direktur di sini, dirjen di sini. Maijen ini ada mentok di ABRI, udahlah jadi gubernur di sana. Jadi tidak ada permintaan. Permintaan itu direkayasa. Kapan? Rakyat tidak puas terhadap apa yang terjadi. Seolah-olah ABRI ini menempatkan, seolah-olah inilah dewi fungsi ABRI. Oh tidak, itu bukan dewi fungsi ABRI. Itu penugas kerajaan yang salah. Harus diakui oleh ABRI, itu salah. Maka terjadilah peristiwa 98. Peristiwa 98 itu ada dua menjadi sasaran utama. Apa itu? Golkar. Golkar itu menjadi sasaran. DPD Golkar itu dibakar di mana-mana. Yang kedua, ABRI. ABRI itu dicaci maki oleh rakyat. Sampai ada yang namanya sweeping anggota ABRI. Coba bayangkan sampai begitu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, waktu itu saya Gubernur Lemhanas. Ketika terjadi peristiwa seperti ini dan berdampak situasinya seperti itu, maka kemudian saya berpikir, nah, menghadapi situasi ini apa yang harus kita lakukan? Jadi dalam pikiran saya, dalam situasi seperti ini, kalau ABRI dihujat, dicaci maki oleh rakyat, kita tidak boleh kebakaran jenggot, tidak boleh sakit gigi. Maka sikap yang paling bijak waktu itu adalah di pikiran saya, ambil kaca, berkaca di depan kaca yang besar. Kenapa kok kita dicaci maki rakyat? Kenapa kok rakyat marah sama kita? Di depan kaca yang besar, kita bertanya, mengapa? Dan untuk bisa menjawab pertanyaan itu dengan benar, perlu ada kejujuran hati kita. Ketulusan hati kita. Dan dari ketulusan hati kita, saya kemudian mengangguk-angguk, oh pantas ABRI dicaci maki. Pantas ABRI dihujat oleh rakyat. Kenapa? Karena masa-masa yang lalu, banyak sikap laku ABRI yang menyakiti rakyat. Banyak sikap laku ABRI berjaket kuning. Masih ingat nggak itu? Ini yang muda-muda mungkin nggak ingat ya. Berjaket kuning. Banyak sikap laku ABRI yang di luar koridor jati dirinya. Nah, kalau sudah tahu itu penyebab kita dicaci maki, dihujat, maka saya berpendapat, jangan lagi itu kita lakukan. Saudara-saudara, itulah reformasi. Reformasi itu adalah perubahan sikap mental, bukan reformasi mengganti pejabat. Ganti sekjen dengan yang baru, tapi kelakuannya tetap sama. Bukan itu reformasi. Nah, dalam situasi inilah waktu itu kami, ya, ABRI, bersikap. Ya, bersikap. Jadi mohon dalam kesempatan ini Pak Utut, ya, karena pertanyaannya larinya kepada kekhawatiran terhadap dewi fungsi ABRI. Tidak usah khawatir. Tidak mungkin ini terjadi kembali. Gitu loh, ya. Jadi 3 masalah ini ya, yang saya simpulkan dari apa yang saya sampaikan ini memang perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 34